من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para bapak, para ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini atas undangan dari pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Subang, saya bersilaturahmi dengan masyarakat dari PT Persib Subang, jadi pengajian rutin, insyaallah. Pagi hari ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai apa yang disebut dengan maqasid syariah. Kenapa tema ini perlu kita bahas, ibu-ibu bapak? Saya yakin ibu-ibu bapak-bapak sudah sering mengkaji mengenai berbagai aspek dari syariat Islam. Syariat Islam ini atau ajaran Islam secara keseluruhan ini macam-macam ya bagiannya. Ada yang disebut dengan akidah, ada yang disebut dengan fikih, ada juga nanti yang disebut dengan akhlak dan sebagainya. Tema-tema ini sudah sering dibahas, banyak sekali mungkin para asatidz yang sudah membahas mengenai masalah ini. Nah, ada kadang-kadang kita mungkin ya sudah muncul pertanyaan, kalau tidak dari kita mungkin dari kalaupun tidak dari kita mungkin dari orang-orang yang mempertanyakan mengenai ajaran Islam ini. Nah, kadang-kadang muncul pertanyaan, kenapa harus ada syariat Islam? Nah, itu pertanyaan. Dan kenapa syariat Islam itu harus begitu? Contoh misalnya begini. Dalam syariat ini kan diajarkan hal yang ini nanti wajib dilaksanakan dan yang sebaliknya nanti haram ditinggalkan. Contoh misalnya menikah. Di dalam Islam ini satu-satunya cara untuk membentuk masyarakat, untuk membentuk satu komunitas, tidak ada cara lain dan tidak ada pintu lain kecuali lewat pernikahan. Dari pernikahan nanti ada keluarga, dari keluarga maka timbul yang disebut dengan masyarakat. Dan satuan masyarakat dalam masyarakat Islam itu adalah keluarga. Jadi kalau tidak ada keluarga maka tidak ada itu yang namanya masyarakat Islam. Dan untuk membentuk keluarga itu cuma satu pintunya, yaitu pernikahan saja. Mungkin bagi kita ya itu sudah biasa, ya memang begitu. Kita kalau membentuk keluarga itu ya lewat pernikahan saja. Karena memang syariat Islam sudah membentuk kebudayaan di dalam masyarakat kita. Jadi sudah jadi kebiasaan. Kalau kita mau membentuk keluarga tentu lewat pernikahan. Tapi kalau kita perhatikan sekarang perkembangan masyarakat, terutama di barat misalnya, membentuk masyarakat itu tidak selalu harus lewat pernikahan. Jadi yang disebut dengan keluarga dalam definisi yang diadopsi oleh masyarakat barat sekarang itu tidak harus lewat pernikahan saja. Ada misalnya begini, ada laki-laki dan perempuan mau hidup bersama, tapi tidak mau lewat pernikahan. Ya hidup aja bersama itu. Mungkin bikin kontrak saja. Kontrak saya mau bersama dengan si A, si B, si C dan seterusnya. Dengan nanti segala konsekuensinya. Tapi tidak lewat pernikahan. Dan itu diakui. Nanti kalau seandainya dia punya anak misalnya gitu ya, dari hidup bersamanya itu yang sering disebut sebagai Sabon Level. Kalau di Sabon Level itu hidup bersama ya. Kalau di kita disebutnya kumpul-kumpul. Sebab kalau itu sebab perilaku yang buruk dalam budaya kita, dalam masyarakat kita dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Tapi di masyarakat barat ini dilegalkan, artinya secara hukum itu tidak masalah. Nanti kalau misalnya punya anak, anaknya boleh ya diakui oleh kedua orang itu walaupun dia tidak lewat pernikahan. Atau misalnya boleh juga membentuk yang disebut dengan keluarga itu jangankan antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau dia mau hidup bersama,
yang disebut dengan LGBT gitu ya, itu diakui. Sekarang sudah ada lebih kurang 26 negara yang mengakui hubungan LGBT ini dan dianggap sebagai hubungan yang legal. Dan itu bisa membentuk keluarga, coba bisa bayangkan. Pertama ada yang namanya perzinahan kan gitu ya, kumpul-kumpul dilegalkan. Yang kedua ada liwat dan musa'akoh, itu juga sama dilegalkan juga. Dan membentuk kebiasaan hidup yang baru. Kan kalau ada sesuatu yang ada dalam pikiran manusia, kemudian dilakukan ya, kalau kemudian hal yang dilakukan ini biasa terus dilakukan, itu namanya nanti jadi kebiasaan, jadi kebudayaan, jadi adat. Nah di masyarakat barat sekarang modelnya begitu. Tidak hanya pernikahan yang boleh membentuk masyarakat, tapi juga yang non pernikahan itu boleh. Nah makanya kenapa di dalam Islam itu ditegaskan yang halal cuma nikah saja. Di luar pernikahan semuanya haram. Semuanya kategorinya perzinahan. Apapun jenisnya, apapun bentuknya. Gitu ya, mau itu istilahnya hidup bersama, sahabat level, kumpul-kumpul, LGBT dan sebagainya, semuanya adalah tata cara yang diharamkan di dalam Islam. Gitu. Pertanyaannya begini, kenapa kok Islam tuh begitu, sementara orang lain kan nggak mempermasalahkan itu? Di Barat apalagi kalau kita sekarang ya, kebudayaan dunia itu, peradaban dunia, sekarang ini kiblatnya ke Barat. Jadi apa-apa kita ini selalu yang dicontoh itu apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Amerika dan sebagainya. Makanya sampai sekarang masih banyak yang memperjuangkan di Indonesia ini agar pertama dilegalkan hubungan di luar pernikahan. Nah, kan hubungan di luar pernikahan ini diminta dilegalkan ya, supaya yang namanya orang-orang yang hidup bersama walaupun dia tidak menikah itu dianggap sah saja. Itu ya, hidupnya dianggap sah. Dengan cara apa? Dengan cara menggugat undang-undang perkawinan. Kan di kita ini kan punya undang-undang perkawinan ya. Undang-undang nomor 1 tahun 74. Dulu ceritanya undang-undang perkawinan ini nomor 1 tahun 74 ini pada tahun 73 itu mau dibuat yang namanya pernikahan itu seperti di Barat. Jadi dia melegalkan yang non pernikahan secara agama. Jadi dia boleh juga melegalkan yang seperti tadi itu. Itu tahun 73 itu. Maka ditentang oleh para ulama waktu itu sampai hampir demonstrasi itu terjadi tahun 73 yang menentang akan diundangkannya undang-undang pernikahan, tapi isinya melegalkan yang non pernikahan. Sampai akhirnya kemudian karena demonstrasi di mana-mana, bahkan yang demonstrasi bukan hanya aktivis-aktivis saja gitu ya. Itu yang namanya ormas seperti Muhammadiyah, Persis waktu itu tahun 73 juga pemuda Persis itu demo ini. Tahun 73 itu terhadap undang-undang itu. Sampai akhirnya DPR ketok palu undang-undang nomor 1 tahun 74 isinya adalah pernikahan yang diakui oleh negara adalah pernikahan yang diakui oleh agama. Jadi kalau kita lihat di undang-undang perkawinan di kita itu ya, jadi hanya perkawinan yang diakui agama saja yang akan dilegalkan oleh negara. Jadi kalau tidak diakui agama itu tidak akan dilegalkan. Jadi artinya hanya boleh pernikahan itu lewat agama. Dan kalau lewat Islam, karena kita mayoritas Islam, yang diperbolehkan itu ya hanya nikah yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Jadi ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi kan. Rukunnya ada apa itu? Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Ini harus ditegaskan sebab nanti kalau laki-laki dengan tidak laki-laki dengan laki-laki rukunnya nggak ada, karena perempuannya nggak ada. Atau perempuan dengan perempuan itu tidak akan tidak boleh terlaksana juga. Kemudian ada ada walinya, ada saksi kan gitu ya. Nah, itu ada di antara rukun pernikahan. Nah, kemudian syarat-syarat lain di dalam pernikahan juga harus dipenuhi. Nah, itu di dalam Islam itu demikian. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok halus begitu? Padahal kan lawan beda dan kawin aja apa itu ya, misalnya transaksi dengan perempuan yang kita harus mengeluarkan biaya, misalnya dengan pelacur. Kan nikah itu begitu saja.
akad nikah itu paling hanya 1-2 menit. Dan nanti laki-laki yang menikahi seorang perempuan dia harus menyerahkan mahar, harus menyerahkan mas kawin. Orang yang pelacur juga kadang-kadang begitu gitu ya, cari perempuan lalu dia bayar sekian rupiah gitu ya untuk bayarannya. Secara transaksi kelihatannya sama saja, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tahu itu bedanya besar sekali antara pernikahan dengan perzinahan. Makanya pernikahan dihalalkan sedangkan perzinahan diharamkan. Nah, kenapa? Ini pertanyaan lagi ya. Kenapa harus pernikahan, nggak boleh yang lain? Nah, disinilah urgensi kita harus menggali. Yang pertama, menggali maqasid. Maqasid itu tujuan dari syariat Islam. Kenapa harus begitu? Otak itu adalah alat manusia secara fisik yang digunakan untuk pikir. Sementara yang berpikirnya sendiri bukan otak. Hari otak mah kan ukur alat, hari berpikir balik otak. Yang berpikirnya itu adalah roh manusia. Sebab kalau otak yang berpikir, mestinya kambing juga bisa pikir. Sebab otak POG ayah kan gitu ya. Sapi ada otaknya. Nah, bahkan kalau otak sapi dijual kan di warung Padang. Ada gulai otak. Tapi sapi nggak bisa mikir. Si kambing nggak bisa mikir kan gitu ya. Ayam nggak bisa mikir. Binatang-binatang mamalia yang punya otak itu juga bisa mikir. Semuanya bisa mikir, kecuali manusia saja. Dia bisa mikir. Cirinya mikir apa? Punya bahasa. Jadi manusia itu kan bisa mengkreasi bahasa. Itu ciri pemikiran. Makanya berpikir, itu ya, berpikir itu berpikir itu namanya mantiki, gitu ya, mantik berpikir. Nanti dia seakar dengan kata nutkun. Hari nutkun teh ngomong, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan tidaklah nabi yantiqu berbicara. Berbicaranya tentu saja pakai bahasa. Anil hawa, nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau bicara ya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kata yantiqu. Kita juga sering mendengar ada namanya ilmu mantik. Ilmu mantik itu adalah ilmu kaidah berpikir. Nah, kenapa berpikir itu erat kaitannya dengan berbicara? Karena produk dari pemikiran itu adalah bahasa. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini, di dunia yang kasat mata yang terlihat, yang bisa berbicara kecuali manusia saja. Hewan itu mau dilatih apapun nggak bisa bicara. Katanya ada burung namanya burung beo ya. Burung beo bisa bicara tidak? Tidak bisa. Beo itu tidak bisa bicara. Dia hanya bisa melafalkan kalimat-kalimat yang diulang-ulang saja. Tapi dia tidak bisa diajak bicara. Karena kalau dia bisa berpikir, bisa berbicara, bisa diajak bicara. Kenyataannya nggak bisa. Kambing itu ya dari lahir sampai mati yang bisa diucapkan cuma pe-pean saja. Me kan gitu ya. Sok pandangankeun sakola keur me anu bisa ngalatih me. Bang nyebutkeun kalimat lain selain me. Misalnya ulah me ulah sebut we saha dudunganana. Dudunganana karena Ahmad misalnya kan gitu ya. Abdul gitu. Nah, ini dudungannya Abdul sok nanti me. Pandangan kemudian bisa ngalatih sangkan me bisa nyebut Abdul gitu. Nah, yakinlah mulai yang sanggup karena memang nggak akan bisa. Kenapa? Karena memang binatang-binatang nggak berpikir. Dia nggak ada pikirannya aja. Dia cuma ada otaknya saja. Nah, manusia ada otaknya, tapi bisa berpikir. Kenapa begitu ya? Karena manusia memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi ruh, sementara binatang lain nggak ada ruhnya. Sementara fungsi dari ruh itu bahasa lainnya dalam Al-Quran adalah al-qalbu. Dalam hadis juga sama itu. Ruh itu sama dengan al-qalbu, sama juga dengan al-aqlu, kemudian ada ar-ruhu. Nah, itu kan di Quran itu nanti disebutkan bahwa di antara fungsi dari ruh itu adalah berpikir. Nah, untuk berpikir si ruh ini butuh tempat, butuh alat. Alatnya itu apa? Alat yang
pertama itu adalah otaknya, otak manusia. Jadi otak manusia ini ketika manusia berpikir, dia berkembang. Nah itu nanti dalam teori neurologi atau ilmu tentang otak ya. Kalau otak itu semakin dipakai, jadi dari mulai usia dia misalnya ya bayi, terus berkembang jadi anak-anak, remaja, dewasa, dan terus dia mikir, itu si otak itu berkembang terus itu. Jadi dia tidak tetap, dia ada perkembangan. Semakin dia mikir, semakin berkembang otaknya. Begitu mikir, begitu mengerut kan itu ya. Nah makanya nanti kalau otak sudah tidak berkembang, berarti kita bisa mikir kan? Sudah nggak ada sudah tidak ada perkembangan aktivitas otaknya itu. Dan jaringan-jaringan sel otak yang berkembang tadi itu yang disebabkan oleh berpikir, itu spesial hanya ada pada manusia saja. Di makhluk yang lain itu nggak ada. Makanya tidak ada ilmu neurologi untuk kambing itu nggak ada. Yang ada itu adalah ilmu masak otak kambing yang enak itu gimana. Nah, tapi kalau ilmu pengembangan otak kambing ada. Atau neurologinya monyet, neurologinya ini sapi itu nggak ada. Yang ada itu manusia. Kenapa? Karena otak manusia ternyata setelah diteliti itu bisa berkembang. Berkembangnya karena apa? Karena bisa mikir. Itu mikirnya karena apa? Karena ada ruhnya. Sebab nanti kalau ruhnya sudah pergi dari jasadnya, si otak manusia itu sudah nggak berkembang, udah gitu aja. Bahkan dia bisa rusak karena tidak dipakai. Itu ya, karena si otaknya sudah tidak bekerja lagi. Nah, jadi otak manusia itu yang menjadi alat untuk ruh bisa berpikir, nanti ditopang tentu saja oleh alat-alat lain dari tubuh manusia. Jadi semua tubuh manusia ini dia berkaitan dengan otak, karena otak ini kan pusat dari aktivitas semua tubuh manusia itu. Jadi lamun kayak salah satu anggota tubuh yang rusak pasti berpengaruh juga kepada berpikirnya manusia, karena otaknya terganggu. Contoh misalnya orang sakit ginjal, sakit jantung, sakit liver, kalau mau dibawa pikir capek, nggak bisa normal. Orang-orang yang sakit itu pikirnya kurang kurang kencang. Kenapa? Karena ada salah satu organnya yang dia terkait dengan otaknya itu yang terganggu deh, gitu. Nah, salah satu yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala disyariatkan kepada manusia itu adalah menjaga akal manusia itu, menjaga roh manusia. Bagaimana cara menjaganya? Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada manusia supaya dia belajar, temenang, diajar. Sebab kebodohan itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Jadi kita ini dilarang bodoh. Umat Islam temenang bodoh. Tidak boleh tidak punya ilmu. Makanya diwajibkan untuk tolabul ilmi. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Apa maksudnya? Tujuannya itu untuk apa? Supaya manusia dia bisa berpikir, menjaga akalnya. Sebab eksistensi manusia itu, keberadaan manusia menjadi tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya kalau akalnya tidak jalan. Jadi nggak ada manusia yang berguna kalau akalnya nggak ada. Di situ percaya kan belok lo badi jalannya, ya tuh kajaknya yang belum belok. Pada dicadak belok lumayan, yang gunanya dulu nggak ada. Orang kalau akalnya itu nggak berjalan, dia nggak ada eksistensinya. Tidak dibutuhkan di alam dunia itu. Makanya orang-orang yang masih dibutuhkan itu adalah orang yang terjaga akalnya. Nah maka Allah langsung untuk menjaga akal itu salah satu yang harus dilakukan. Kewajiban kita adalah apa? Tolabul ilmi. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib untuk cari ilmu. Kan beda dengan ilmu nama Allah, maka yang kewajibannya itu neangan mencari tolak ya. Yang namanya mencari itu bisa dapat, bisa tidak dapat. Tapi Allah tahu siapa orang yang mencari dan siapa yang tidak mencari. Siapa yang mencari akan diberi, siapa yang tidak mencari diangkat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kan yang memberikan ilmu itu Allah. Makanya orang-orang berilmu disebutnya utul ilma. Walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan utul ilma, orang yang diberi. Itu pakai kata utuh. Hari utuh teh fiil fiil madi majhul. Hari majhul teh berarti kan diberi. Siapa yang memberinya? Yang memberinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dengan ilmu mah diberi ke Allah Subhanahu Wa Taala.
Kewajiban kita itu bukan mendapatkan ilmu, tahsilul ilmu kita. Karena tahsilul ilmu itu kewajiban Allah. Sama seperti rezeki. Memberi rezeki itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tahsilul rizki itu bukan kewajiban kita sebagai manusia, tapi kewajiban Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita terhadap ilmu dengan terhadap rezeki sama. Kewajiban kita adalah tolak. Tolak itu artinya mencari. Wabdahu min fadlillah. Carilah dari rezeki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan menang dan kemenang itu urusan Allah. Yang penting kita selama bisa mencari, cari saja. Gitu kan? Itu kewajiban kita. Perbaiki cara kita mencari, perbaiki amal kita. Nah, itu nanti Allah yang akan menentukan kamu dapat berapa, dapatnya di mana, satu maha dan sebagainya, itu Allah tahu. Dan itu kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu juga begitu. Menuntut ilmu itu kewajibannya adalah mencarinya. Ya kan, tolabul ilmi itu kewajibannya. Fardhun. Apa yang fardhun? Tolab. Tolab itu mencari. Neangan di mana wae, tempat neangan ilmu sok sampeurkeun urang. Lamun ilmu aya dina buku, teangan dina buku. Lamun ilmu aya dina TV, tinggalikeun TV-na. Lamun ilmu aya di masjid, datang ke masjid. Lamun ilmu aya di sekolah, datang ke sekolah. Nah, itu artinya apa itu? Kewajiban kita tolak. Terus nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari itu pasti akan mendapatkan. Manjada wajad. Siapa yang serius mencarinya, dia pasti akan ketemu. Nah, kan? Ini yang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya akal kita terjaga. Kalau kita nggak menjaganya dengan ilmu, maka akal kita akan tersia-siakan. Terus yang berikutnya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang ya, diharamkan untuk menjaga akal kita adalah pertama diharamkan bodoh, diharamkan kita nggak boleh tidak mencari. Yang kedua, kita diharamkan merusak tempat wadah fisik dari ilmu itu. Apa itu tempat dari ilmu itu? Tempat ilmu itu adalah otak kita. Maka secara fisik apa yang akan merusak otak manusia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang merusak otak itu disebutnya sebagai khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang merusak manusia, membuat manusia jadi mabuk. Itu disebut mabuk, tepat hilang kesadaran. Hari leungit kesadaran teh jaringan saraf otak kita terganggu. Jaringan saraf otak kita nggak berjalan. Kalau nggak berjalannya karena sakit mungkin masih normal. Tapi ini tidak berjalannya karena dipaksa, dirusak oleh benda yang dipaksakan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, namanya adalah khamr. Dan khamr di zaman baheula ketika zaman Tuhan itu tidak pernah hilang ayawe. Kenapa manusia suka dengan khamr? Karena manusia itu biasanya ya kalau dia menghadapi masalah paling cepat untuk hilang atau lari dari masalah tersebut adalah menghilangkan masalah itu dari memori otak. Jadi leungitkeun kumaha carana mabok. Jadi lamun mabok terboga masalah kan itu leungit kami masalah teh. Lain leungit sebenarnya mabok. Jadi kalau orang mabok itu kan ya, kalau dia biasanya ada masalah, masalah mabok kan, masalah kayak jadi kok kan. Nah itu walaupun nanti setelah mabok darah tangri masalah bahkan lebih banyak lagi. Tapi kadang-kadang manusia suka ingin cari jalan pintas saja. Dan nanti kalau sudah sekali mabok, itu biasanya ketagihan, ada adiktif. Ketagihan terus saja, gak ada masalah pun dia mabok. Nah sehingga akhirnya semakin rusak itu otaknya. Kalau otak sudah semakin rusak, maka gak ada yang bisa diharapkan dari manusia-manusia yang otaknya rusak. Itu bos mafia yang suka jual-jual narkoba itu dia cara pakai narkoba. Seperti bos rokok ya, itu taraya mau udah itu bos rokok. Bos jarum itu nggak udah, tidak rokok.
Bukan ada bos rokok di utara rokok. Bos mafia itu cara bos mafia itu dia apa namanya pemakai dan sebagainya. Kalau ada pemakai mungkin ya ada apa namanya di jaringannya yang sengaja dia buat. Tapi rata-rata nggak pakai. Kenapa? Karena kalau otaknya udah rusak, dia nggak bisa itu dagang narkoba lagi. Sebab untuk dagang narkoba dia harus mikirnya itu kenceng. Lamun mikirnya kudu kenceng, berarti kan dia harus menjaga itu otaknya. Nah maka Umar diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Supaya kajaga kan. Ini supaya otak kita ini tidak rusak. Nah itu hal-hal yang contoh ya, dua hal yang doruri. Ada hibdul akal, hibdul nasab. Nanti ada lagi yang namanya hibdul nafs, menjaga jiwa, nyawa kita jangan sampai hilang. Makanya diharamkan bunuh diri juga. Kita disuruh memakan makanan yang halal dan thayyiban untuk menjaga apa? Nyawa kita. Kemudian ada tujuan dari syariat itu hibdul akal, hibdul nasab, hibdul nafs. Ada juga yang namanya hibdul mal, menjaga harta. Maka dengan adanya hibdul mal ini ada syariatnya. Syariat jual beli, diharamkan mencuri, diharamkan gosok, diharamkan riba, diharamkan judi. Kenapa diharamkan riba judi itu? Karena nanti tidak akan menjaga harta itu. Harta dengan judi dan riba itu akan habis. Coba perhatikan ibu-ibu ya, bapak yang orang-orang yang terlibat dengan riba, dengan judi. Tara yang mau balik hidupnya kan gitu ya. Ya ekonominya itu nggak pernah ada yang beres. Apabila orang sudah terlibat dengan judi itu, seberapapun banyaknya harta, maka harta itu biasanya akan habis, akan hancur. Itu nggak ada yang lama-lama harta itu. Terus yang kedua, orang yang terlibat dengan riba, rentenir, Bang Emok itu dia namanya. Ya ada rentenir segala macam tuh yang meminjamkan tetapi bunganya melipat ganda itu. Itu jarang-jarang ada yang yang bisa bertahan hartanya ya. Karena riba yang ini dia akan merusak apa? Merusak harta. Nah belum lagi nanti mencuri ya, jelas ya, itu akan merusak harta. Nah yang kelima itu diantara tujuan syariat ini adalah selain hibdul nasal, hibdul akal, kemudian hibdul nas, kemudian hibdul mal. Ini ada namanya hibdul nasal tadi sudah ya. Nah, jadi hibdul nasal ini menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, menjaga jiwa. Nah, satu lagi adalah hibdul arad, menjaga menjaga kehormatan manusia. Maka nanti dalam syariat itu ada syariat yang dia tujuannya itu adalah menjaga kehormatan. Contoh misalnya disyariatkan untuk menutup aurat. Nah, ditutup auratnya tujuannya supaya kehujanan, kepanasan. Nah, bukan kan ya? Itu untuk menjaga kehormatan. Di sini percaya makiwe. Sok itu kan suka ada ya, jalan itu sisi jalan kaki tangannya, karena di baju. Kira-kira bagaimana kehormatan? Bagaimana kehormatan orang yang menjaga perempuan ini ya? Yang dia pakai ini, misalnya pakai celana pendek, rok pendek ya, pakai baju tank top, terus jalanlah di pinggir jalan. Bandingkan dengan perempuan-perempuan yang dia menutup auratnya. Kira-kira lebih terhormat yang mana? Nah, kalau buat laki-laki mah lebih resep tinggalin di bajunya, kan? Lebih resep, tapi belum tentu pasti tidak lebih terhormat. Karena orang-orang yang terhormat ini kan gitu ya, adalah orang-orang yang menjaga auratnya. Ya, menjaga hal-hal yang perlu dijaga. Nah, ini diantara tujuan dari syariat, disebutnya sebagai makosid. Nanti makosid ini kalau sudah kelihatan sudah dijalankan, ya kelihatan ini manfaatnya, ini yang menyebabkan kita menjadi beres dan sebagainya. Itu barulah nanti kita akan mendapatkan atau menemukan yang disebut dengan hikmah. Jadi hikmahnya adalah menurut kejadian, nah disebut dengan hikmah. Dan satu lagi nih di dalam Islam itu yang paling penting, yang menjadi tujuan dari diturunkannya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, diutusnya para nabi ya kepada manusia, yaitu adalah untuk menjaga agama ini, supaya agama itu tegak dalam diri setiap orang. Kenapa agama harus tegak dalam diri setiap orang? Sebab penciptaan manusia itu melibatkan adanya ruh, dan manusia yang punya ruh itu butuh terhadap agama. Sama seperti nanti jin butuh terhadap agama, karena dia ada
Kalau seperti manusia ya, tapi kita nggak ada urusan dengan itu. Nah, yang ada urusan adalah dengan kita sendiri sebagai manusia. Manusia oleh Allah diberi ruh. Ruh ini asalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, datang kepada kita secara gaib dan berada di dalam diri kita juga sebagai makhluk gaib. Kalau kita ditanya ya ruh itu ada nggak dalam diri kita, Pak? Ada tidak? Ada ya. Di mana ya? Jadinya. Di sebelah mana ada? Kita nggak tahu. Sampai sekarang nggak ada satupun kemampuan manusia yang bisa mengetahui di mana letaknya ruh itu. Apakah ruh itu ayah tidak jero? Ya? Tidak jero kan katanya ruh itu kolom itu katanya hati tidak jero hati gitu. Sebab kadang-kadang sok jadi hati katanya gitu. Tapi ternyata tidak di situ juga. Atau ruh itu di akal, nggak di situ juga. Di jantung nggak di situ juga. Ada yang menyebut teorinya ya rumah angkon sudah tidak awak kurang. Jadi kan sudah lamun rumah misah. Kalau kita melepaskan nyawa, si ruhnya itu misah gitu, lain keluar dia misah dari awak kita. Tapi teori-teori aja, nggak ada yang pasti. Apapun pendapat tentang ruh, kita berada di mana itu nggak ada yang bisa dipastikan. Itu semuanya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita tahu bahwa itu ada. Cirinya ruh ada ketika kita mati, ya, ketika kita sudah meninggal, badan kita masih ada, semua unsur di dalam tubuh kita masih utuh, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Itu tidak bisa melakukan itu cirinya ruhnya sudah pergi dari diri kita. Ciri yang lain ruh, ya, ciri ruh ada ruh dalam diri kita itu adalah ketika kita tidur. Kalau kita tidur, kira-kira fisik kita sedang berada di mana? Tempat tidur ya. Fisik kita ada di tidur. Semuanya tidak ada yang berfungsi. Mata kita dipejamkan, telinga kita juga tengah dengan awan kan gitu ya. Kecuali sudah bangun nanti baru kedengar. Apapun yang ada dalam tubuh kita ini, dia berjalannya itu secara tidak normal. Maksudnya telinga nggak berjalan, alat indera kita itu nggak berjalan. Gitu. Tapi pada saat kita tidur, kadang-kadang kita menyadari di dalam kesadaran kita itu menyadari kita kadang-kadang melakukan sesuatu atau kita mendapatkan pengetahuan. Nah itu yang disebut dengan mimpi. Mimpi itu real itu nyata ya. Nyata itu apa? Nyata adanya. Karena setiap orang itu pernah mimpi. Ada yang tidak pernah mimpi seumur hidup? Nggak ada ya. Pasti semuanya pernah mimpi. Apakah mimpi bukan sesuatu yang nyata? Mimpi itu nyata atau tidak? Nyata. Mimpi itu nyata ada ketika kita tidur kan gitu. Nah gitu, makanya kalau orang ingin meraih mimpi tidurlah, supaya nanti ketemu dengan mimpi. Jadi katanya orang kalau mau meraih mimpi tidur aja gitu ya, karena nanti pas tidur itu ketemu dengan mimpi itu. Jadi mimpi ini adalah satu aktivitas yang aktivitas apa? Disebut aktivitas fisik bukan, gitu ya. Karena fisik kita sedang tidak melakukan apa-apa, tapi ada aktivitas yang disebut dengan mimpi itu. Makanya kita punya kosakata mimpi dan semua manusia di berbagai belahan dunia punya kosakata mimpi. Dalam bahasa Inggris disebutnya dream, dalam bahasa Sunda disebutnya mimpi, bahasa Indonesia mimpi kan itu. Dalam bahasa Arab apa? Ikhtilam atau apa lagi kan itu ya. Nah, itu bahasa-bahasa seluruh dunia itu punya kosakata mimpi. Karena mimpi itu nyata. Artinya setiap orang pernah mengalami. Yang mengalaminya siapa? Itu kan kalau bukan makhluk yang namanya ruh, itu tidak mungkin ada namanya mimpi. Makanya kalau kita tidur, doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, itu dimawakan saintik, ada yang dimawakan saintik, rohnya itu dibawa ke alam lain, bukan ada di dalam tubuhnya. Sementara tubuhnya masih masih berjalan seperti biasa. Nah nanti baru dikembalikan lagi, setelah rohnya dikembalikan, kita bangun, maka aktivitas kita seperti biasa. Nah ciri ketiga nih yang memastikan di dalam tubuh kita ada ruh. Kita ini bisa berpikir dan punya ilmu. Kalau ditanya bahwa ilmu itu dohir atau gaib? Ilmu itu dohir atau gaib? Kalau ada yang mengatakan ilmu itu dohir,
tunjukkan kepada saya sekarang. Mana itu? Kurang teh menang ilmu, kan gitu. Tas pengajian tadi menang ilmu. Hari menang ilmu sarua teh jeung menang lauk tas kuseur. Kan gitu ya. Tadi tas kuseur menang lauk, mana atuh laukna tadi? Laukna kan gitu. Tapi kali kan. Sekarang ibu-ibu bapak-bapak pulang dari pengajian, saya baru dari pengajian. Menang ilmu gitu. Hari menang ilmu teh nu kumaha mun ilmu? Ada tidak? Tidak ada. Kalau ilmu itu ada tapi bungkeleutna eueuh berarti ilmu teh gaib. Disimpen di mana? Gitu ya. Lamun lauk buku kan disimpen di ayat tadi koran kan gitu. Ilmu disimpannya di mana? Apakah di otak? Kalau ilmu itu disimpannya di otak, maka otak orang yang mati ilmunya bisa diambil dari otaknya itu. Akhirnya misalnya tanya menanya ulama bahwa pan lamun ilmu disimpan di otak, keluarkan otaknya lebar, ya kan? Keluarkan saja otaknya, suganya itu bisa dikeluarkan ilmu nanti ayah alatnya, murudul ke ilmu nanti jadi naon kan itu ayah itu, nggak pernah ada. Ilmu itu tidak disimpan di otak karena sampai sekarang juga tidak ada yang namanya otak itu terbukti ya bisa mengeluarkan ilmu dari alat apa itu yang bisa mengeluarkan ilmu dari tidak ada. Kalau otak berkembang karena manusia berpikir iya, tapi tidak pernah ada bukti bahwa otak itulah yang menyimpan ilmu. Jadi naon atuh nyimpen ilmu eta anu nyimpen ilmu teh berarti sesuatu yang gaib juga yang ada dalam diri kita. Hari nu gaib teh naon? Nu gaib teh disebut ruh teh dina diri kita. Makanya mikir itu ruh kita. Yang nyimpan ilmu adalah ruh kita. Yang mimpi adalah ruh kita itu. Nah, oleh sebab itu, karena manusia ini punya ruh yang gaib, maka Allah Subhanahu wa taala penting memberitahu manusia bagaimana caranya supaya hidup normal. Nah, di antara hidup normalnya manusia adalah perhatikan ruh. Diperlakukan ruh itu sesuai dengan yang harus diperlakukan. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Ruh itu datangnya dari Allah, dia akan kembali lagi kemana? Ke Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal biasanya kita suka menyampaikan ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita milik Allah dan nanti kita akan balik ke Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu sebetulnya kalau dia mau hidup normal gampang. Pertama, dia harus diingatkan kepada asalnya, kampung halamannya. Gitu, kampung halaman itu di mana sih? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu dari tempat yang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya, entah di mana, kita juga nggak tahu ya. Nah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ya, diajarkan kepada kita bahwa supaya manusia itu kudu ingat karena pambalikan. Dari hirup teh orang hirup ingat karena nonton. Nah, orang teh ingat karena pambalikan teh. Pambalikan orang teh kemana? Karena al-akhirah. Kita akan kembali nanti ke al-akhirah. Al-akhirah itu adalah tempat di mana kita dulu bermula. Jadi ketika kita berada di akhirat teh sebenarnya tempat pambalikan orang. Nah, baheula orang teh intinya di satu alam yang gaib yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi roh manusia. Ya kan gitu. Maka manusia nanti diajarkan di dalam Al-Quran supaya rohnya ini hidup normal. Maka diajarkan apa? Diajarkan zikrullah. Diajarkan ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab lamun roh ingat ke Allah Subhanahu wa taala bakal ingat karena tempat baliknya ke mana? Dan mereka mimiti nanti Allah balik ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah ditempatkan nama di mana? Kan mimitina oke ketika manusia mau diciptakan itu kan wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu sebelum ditiupkan roh ke dalam tubuh manusia itu ditanya dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu enggak aku ini siapa? Roh itu mengatakan, kamu tahu apakah bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Roh menjawab semuanya bala syahidna. Ya, kami tahu, kami yakin, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tapi nanti ketika manusia rohnya ditiupkan ke dalam tubuhnya, jasadnya,
hidup di dunia, maka manusia itu inna kunna an hadza ghafilin. Manusia itu lalai, bohong. Lupa kita ini berasal dari Allah, akan balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang manusia di dunia, urusan agama itu satu aja, mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara mengingatkan manusia kepada Allah hanya Allah saja yang tahu. Makanya Allah nanti menurunkan syariat yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga apa? Hidup, menjaga agama di dalam diri kita, karena itu doruri, penting sekali. Kita dari mulai ya sholat itu untuk apa? Aqimis sholat dan dzikri. Kamu harus sholat. Kenapa? Karena dengan sholat itu nanti kamu akan melihat Allah. Kemudian kita disuruh untuk haji umroh. Tujuannya untuk apa? Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum wa syaddatum. Suruh zikir. Zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Kata umroh jeung haji ulah sok minang-minang teuing gitu ya. Apa tuh minang teuing? Sabab lamun minang teuing umroh jeung haji sok gerasa. 2 minggu sekali umroh kan itu lagi ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Lihat ke tukang dagangan gitu. Kita tidak akan ingat dengan Allah. Gitu. Karena tujuan umroh haji itu adalah untuk fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum wa syaddatum. Kalau kita saum apa itu? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita setelah saum itu apa tujuannya itu? Tujuannya itu litukabbirullah, supaya kamu merasa bahwa Allah itu Maha besar. Ingat ke Allah Subhanahu wa taala setelah kita saum. Nah, itu tentu rinciannya banyak ya. Kenapa sholat untuk dzikrullah, kenapa umroh haji untuk dzikrullah, kenapa saum ujung-ujungnya dzikrullah. Dan bahkan ya, sepanjang hidup kita Allah memerintahkan fadhkurullaha dzikran katsiran. Sing loba ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Karena memang tujuan daripada diturunkannya agama salah satunya inti menjaga agama dalam diri kita. Agama dalam diri itu adalah keimanan dan ingatnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti yang akan menjamin manusia bisa hidup tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, manusia itu akan tenang. Ketenangan itu adalah sumber dari kebahagiaan. Jadi lamun orang dengan kebahagiaan hirup, kita cari kebahagiaan tuh. Di mana memang ayana teh? Kebahagiaan itu bukan di dalam benda-benda, bukan di rumah, bukan di mobil, bukan di motor, bukan di duit dan sebagainya. Nggak ada itu kebahagiaan bukan di situ. Kebahagiaan itu adanya di dalam hati kita, dalam hati yang tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hati yang tenang. Jadi lamun orang hati kita ini tertaut dengan Allah, banyak harta insya Allah bahagia, tidak banyak harta pun insya Allah tetap akan bahagia. Karena itu jadi Allah begitu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan yang namanya kebahagiaan adalah tujuan puncak dari kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang tidak mencari kebahagiaan. Apapun yang dikerjakan, kok Allah diberi rumusnya, rumusnya ya di mana dina agama, makanya agama harus dijaga. Nah, kita kalau tahu ya maksud dari setiap syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang makulul makna maupun gue makulul makna, semuanya ada tujuannya yang kita bisa memahami. Tidak ada syariat yang tidak bisa dipahami oleh kita. Nah, ini yang sekarang secara advance harus kita tingkatkan ya, pemahaman kita terhadap syariat. Jadi syariatnya ulangan ukur dipahami urusan batal jeung sahna. Itu penting untuk dipahami ya. Oh, ini ibadah ini batalnya begini, ini sahnya begini. Syariat ini harusnya begini, ini wajib, ini halal, ini haram dan seterusnya. Itu penting sebagai basic pengetahuan kita terhadap syariat. Tapi kalau kita ingin semakin kokoh, semakin yakin terhadap syariat itu, kita pelajari tujuan dari syariat itu dan hikmah, ya, hikmah dari syariat tersebut. Sehingga kalau kita tahu tujuan dan hikmahnya, maka kita tidak punya keinginan untuk lepas dari syariat. Kita justru malah menjadi semakin berkebutuhan karena syariatnya lain bagi umum, tapi bagi hayat, dan kita semakin membutuhkan terhadap syariat. Itu salah satu treatment cara kita supaya kita menjadi terikat dengan syariat. Nah, kira-kira ini beberapa hal ya yang berkait dengan maqasid syariat atau tujuan dari syariat. Hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal, kemudian
hibdun nafs dan hibdul hal. Ini adalah bagian dari tujuan-tujuan yang doruri yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Nanti ada tujuan-tujuan yang kecil-kecil, ada yang sifatnya hadiah dan sebagainya. Tapi intinya semua syariat itu dia jelas tujuan. Bukan sesuatu yang iseng kok Allah Subhanahu wa syariat itu sudah. Semuanya diturunkan untuk kepentingan hidup manusia. Nah, mudah-mudahan ibu bapak yang hadir pada kesempatan yang hari ini bisa teringatkan ya, mendapatkan tazkirah bahwa memang di antara kajian kita terhadap syariat, nah ini ada satu bagian yang harus kita tambah, yaitu mengenai maqasid dan hikmah dari syariat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, saya baca itu mana biar kata alasan izin. Enggak. Mana? Ya, kalau pada kemarin Ustaz menawi kita kebahasan tentang pernikahan itu, baik saya bagi kabar perceraian dan segala apa. Bagi bahasan di atas contoh dari bapak saya terbatas. Mungkin bagi narasi mengenai perceraian hubungan anak tidak kita batasan mana tidak manikir mau ayeuna beredar apa nabi anu geus bermakna masyarakat keputusan pengadilan agama sampai eta batasan intinya itu tidak. Padahal kamu dapat pan usapan tangan oke tos cerai. Tah patarosanana itu gimana menurut Islam? Ya itu sanes menurut negara. Yang kedua, walau alam apakah kata Nabi itu cuma pernah ngawangkong sareng yang ngawangkong mari ayo nama ya istilah sauna di mana pas aya keputusan pengadilan atau palu maka termasuk suami pun walau alam katanya kena tidak artinya kekeinginan menikah. Ya, baik. Jadi begini Pak, kalau secara syar'i memang setiap talak jatuh ditetapkan, ya, maka berlaku iddah. Bahkan masalahnya di kita ini sekarang ada dua itu ya, ada dua masalah. Setiap pernikahan kita kan dicatatkan pernikahan. Nah, pencatatan pernikahan ini berkaitan dengan registrasi. Nah, di dalam masalah perceraian, dalam rangka perceraian ini juga ada dua, ada perceraian hakiki, yaitu perceraian dari talak dari suami kepada istrinya. Ada perceraian yang sifatnya administratif, ya, administratif dia dicatatkan oleh negara. Itu kalau secara hukum syar'i ya, secara syar'i. Jadi ketika talak sudah jatuh dari suami kepada istrinya, ya tidak berlaku kan ya, setelah itu. Coba kan persoalannya kalau berkenaan dengan urusan-urusan dengan administratif, nah ini nanti akan menciptakan subhat. Subhat itu ayah boleh ditalak secara lisan, tapi kan bisa jadi nggak ada yang menyaksikan dan sebagainya. Dia sudah ditalak. Secara administratif dia belum resmi cerai. Nah itu nanti akan jadi persoalan tersendiri. Ya, jadi persoalannya itu nanti ada banyak ya yang kekacauan. Contohnya dia ayah doang manfaatkan perceraian. Dia sudah tidak suka dengan suaminya, bapaknya kan, ya, cerai dengan suaminya. Tapi masih ingin dicatatkan. Kenapa? Karena masih dapat bantuan itu dari negara. Saya sangat pegawai negeri. Akhirnya perceraian jadi proses-proses kan gitu ya. Dari
berarti kan dia pengkhianatan sebenarnya terhadap pernikahan. Nah maka kalau dilihat dari segi kemaslahatan, menurut saya, dari segi kemaslahatan, masalah perceraian itu menunggu keputusan pengadilan. Walaupun secara lisan sudah diceraikan. Sebagai ikhtiar, ketika sudah diceraikan secara lisan, dan nggak boleh sambung lagi dengan dengan istrinya. Gitu. Kalau itu sudah dilakukan. Tapi nanti menghitung iddah itu dari masa keputusan pengadilan untuk supaya nanti aslah ada kemaslahatan di kita ini, di masyarakat. Kenapa begitu? Karena perceraian itu kalau di dalam syariat itu nggak boleh dimudahkan, harus dipersulit. Makanya nanti untuk sampai proses kepada cerai itu jangan langsung, harus melalui proses dulu. Itu lapor cerai pertama harus ada arbitrase dulu. Diriung kedua bebek cerai kan kondisi pas ya. Karena nafsu dia ingin menceraikan. Nah, itu harusnya selesaikan dulu. Kalau arbitrase sudah tidak bisa, sudah diusahakan, barulah kemudian ada perceraian. Itu kan dipersulitkan begitu cerai itu. Makanya, kenapa di dalam urusan perceraian dipersulit sedangkan dalam pernikahan itu mudah? Karena syariatnya demikian. Perceraian itu jangan dimudah-mudahkan. Itu dia harus dipersulit. Karena tujuan dari pernikahan itu bukan untuk bercerai, tapi untuk mempertahankan keluarga supaya tetap langgeng. Tapi kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, nah baru ada jalan keluarnya untuk perceraian. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Nah, karena prinsip perceraian itu jangan dimudah-mudahkan, maka saya lebih setuju dengan pandangan bahwa perceraian itu dimulai dari mana? Dari ketika pengadilan memutuskan perceraian. Karena nanti pengadilan akan melalui proses itu gitu. Arbitrase adalah sok didamaikan adalah gitu ya. Nanti kalau sudah tidak bisa didamaikan, nah baru kemudian diputuskan. Gitu. Jadi masalahnya diperpanjang. Karena kalau sidang cerai sok hilang di pengadilannya. Beda jadi kawin bercerai. Tahu datang langsung catat beres kan gitu. Karena nikah itu harus dipermudah. Itu prinsipnya demikian. Sedangkan perceraian harus dipersulit. Karena tujuan menikah itu lain dari cerai-cerai gitu. Tapi bagaimana caranya supaya bisa bertahan? Karena kan dinamika dalam rumah tangga itu demikian. Gitu. Jadi kalau pendapat saya ya, jadi perceraian lebih baik dan lebih aslah kalau dimulai dihitung dari masa pengadilan menetapkan perceraian itu. Terus soal idah laki-laki saya kira nggak ada di dalam di undang-undang kita juga nggak ada. Idah dalam laki-laki dalam. Nah saya kira begitu Pak. Baik, terima kasih. Nah, kedua, silakan